Jumpa lagi di Review TV. Ya, ini adalah Xiaomi Mi 11 Ultra. Sederhananya, ini adalah smartphone Xiaomi terbaik saat video ini dibuat. Oke, keluarga Mi 11 itu ada banyak. Tapi di atas Mi 11 yang polos itu memang cuma ada dua sampai saat ini, yaitu adalah Mi 11 Pro yang belum kelihatan apakah masuk ke Indonesia, dan ada Mi 11 Ultra sebagai varian tertingginya. Ya, kemungkinan besar memang Indonesia cukup beruntung di mana Xiaomi akhirnya memilih Mi 11 Ultra untuk masuk ke Indonesia. Kita lihat dulu isi boxnya. Tentunya ada unitnya, ada charger 67 watt, ya, ada charger 67 watt, ada charger 67 watt, ya, 3 kali saya sebutin, tahu sendiri maksudnya apa. Kemudian ada kabel USB-C dengan aksen orange, ada SIM ejector, ada adapter USB-C ke 3,5 mm headphone jack. Kemudian ada clear case-nya. Ya dong, masih ada clear case-nya juga di sini. Ada dokumen dan ada kartu ucapan terima kasih dari Alvinse seperti biasanya. Sayangnya untuk unit ini kami tidak menemukan adanya screen protector, jadi kalian mesti cari sendiri nanti ya. Oke, untuk desain ini stylish dan kokoh banget, keren banget lah. Pilihan warnanya ada ceramic white dan ceramic black. Yang ini yang saya pegang-pegang ini adalah yang ceramic black ya, jadi keramik ya. Sisi layarnya dilapisi dengan Gorilla Glass Victus dan back covernya sesuai dengan namanya, keramik ya. Untuk material frame-nya aluminium, benar-benar mewah lah. Dimensinya 164,3 mm dengan lebar 74,6 mm dengan ketebalan 8,38 mm. Itu tanpa menghitung modul kamera. Kalau kita hitung modul kameranya, ketebalannya jadi sekitar 14 mm. Untuk bobotnya tentu nggak ringan-ringan amat karena ini sebuah monster ya, di 234 gram. Tentu saja kami sangat menyarankan kalian kalau menggunakan smartphone yang satu ini pakai casing ya, karena memang kameranya ini lumayan menonjol, tapi untungnya kan case-nya disediakan. Oke, kita lihat di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume, dan ada garis-garis antena. Di sisi atas ada infrared blaster, iya masih ada di sini, ada mikrofon dan ada speaker. Di bagian atas nih ada speaker bertulisan Sound by Harman Kardon. Lalu di sisi kiri ada garis-garis antena lagi, di sisi bawah ada SIM tray dual SIM, ada garis antena lagi, lalu ada port USB-C, ada mikrofon, dan ada speaker stereo bagian bawahnya. Di sisi belakang kita lihat ada triple kamera dengan modul yang sangat besar, lalu ada laser autofocus dan LED flash. Di sebelah kanan ini ada rear display atau layar kecil yang kita bisa gunakan untuk berbagai macam fungsi seperti menampilkan jam, baterai, notifikasi, atau bisa juga untuk menampilkan teks yang bisa kita custom sendiri. Bahkan kita juga bisa menampilkan gambar, baik gambar dari Xiaomi atau dari galeri kita sendiri. Dan tentunya layar ini berfungsi untuk foto-foto. Jadi kita bisa selfie pakai kamera utamanya dengan melihat ke layar ini. Sayangnya saat video ini dibuat, layar ini belum bisa dipakai untuk merekam video. Dan hal yang menarik adalah kalau buat kalian yang sudah pernah pegang Mi Band 5, mestinya nggak asing ya dengan bentuk layar ini. Iya, karena ini layar yang sama, layar AMOLED 1,1 inci. Oke, kita beralih ke sisi layarnya. Ada kamera selfie dan ada lubang output speaker stereo yang tipis banget di bagian bezel atas. Soal speaker ini udah pakai speaker kelas flagship. Tuningnya Harman Kardon. Ini nggak gimmick ya, ini suaranya emang mantep banget. Sementara untuk urusan bezel layar ini sudah tergolong sangat tipis dan nyaris simetris. Oke, buat yang nanya LED notification, ini nggak ada, tapi sebagai alternatif seperti biasa, Xiaomi bisa menggunakan layar. Jadi pinggiran layarnya akan menyala kalau ada notifikasi. Nah, ini diuntungkan sekali karena dia menggunakan layar tipe AMOLED ya. Dan animasinya bisa seperti apapun yang kalian atur, ada di dalam menu setting semuanya. Nah, sebagaimana layaknya flagship sejati, Mi 11 Ultra ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP68 atau tahan debu dan tahan air. Jadi harusnya dia bisa tenggelamkan ke air tawar sedalam 1,5 meter selama 30 menit ya. Apakah bisa dibawa berenang? Tidak disarankan ya, karena kerusakan akibat air harusnya tidak ditanggung oleh garansi. Intinya kalau kecebur itu nggak ada masalah, tapi jangan sengajain dicebur-ceburin ya. Oke, lanjut ke kameranya. Spesifikasi kamera utamanya adalah wide angle kamera 50 megapiksel. Sensornya adalah Samsung GN2. Ukuran sensornya besar sekali, nyaris 1 inci, tepatnya 1/1,12 inci. Dia menggunakan tetrapixel teknologi, di mana output fotonya by default akan menjadi 12 megapiksel. Kemudian bukaannya f1.95, sudah pakai optical image stabilizer, lensanya juga sudah banyak di sini 8P atau 8 elemen. Dia menggunakan dual native ISO fusion
motion, staggered HDR, dan dual pixel pro autofocus. Kemudian ada kamera ultra wide angle 48 megapiksel. Sensornya bukan kaleng-kaleng juga ya, sensor Sony IMX586. Ukuran sensornya juga cukup besar, 1/2 inci. Ini menggunakan quad Bayer sensor, jadi default fotonya akan jadi 12 megapiksel dengan kualitasan tinggi. Bukannya f2.2 dan sudut pandangnya atau FOV-nya 128 derajat. Untuk ukuran smartphone tahun 2021 ini luar biasa lebar, karena yang lain rata-rata sekitar 118-119 derajat, ada yang 110, ada yang 125 mungkin ya, tapi yang ini 128 derajat. Kemudian lensanya sudah lensa 7P, sudah pakai PDAF, dan berkat ada autofokusnya, kamera ultrawide ini otomatis merangkap jadi kamera makro. Jadi nggak perlu tuh ada tambahan gimmick-gimmick lagi lensa makro spesial, nggak perlu di sini. Kemudian untuk telefoto ini juga lagi-lagi menggunakan sensor besar 48 megapiksel. Ini adalah sensor Sony IMX586 lagi, sensor ukurannya sama 1/2 inci quad Bayer sensor ya, f4.1, dilengkapi juga dengan optical image stabilizer. Untuk zoomingnya dia bisa sampai dengan 120 kali digital zoom, 10 kali hybrid zoom, dan 5 kali optical zoom. Dan tentunya dilengkapi dengan PDAF atau autofocus. Nah, menariknya untuk ketiga kamera ini video recordingnya bisa mencapai 8K 24 fps atau juga bisa 4K 60 fps. Sementara itu untuk slow motion itu biasanya di kamera utama 1080p 1920 fps. Nggak salah nyebut, emang sampai 1920 fps. Untuk video HDR dia bisa 1080p 30 fps atau 4K 30 fps. Nah, untuk kamera selfie-nya ini adalah kamera 20 megapiksel dengan sensor Samsung, ukuran sensornya 1/3,4 inci, f2.2, lensa 5P, fix focus di sini. Video recordingnya bisa mencapai 1080p 60 fps dengan slow motion di 720p 120 fps. Oke, untuk layar ini adalah layar 6,81 inci E4 AMOLED dot display dengan desain yang melengkung di keempat sisinya sebagaimana layaknya Mi 11 ya. Perbedaannya dengan Mi 11 biasa di sini adalah tingkat kecerahannya. Kalau Mi 11 bisa sampai 1500 nits, itu udah cerah banget, udah terang banget. Mi 11 Ultra bisa sampai 1700 nits. Ya, jadi dengan segudang spesifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya, intinya ini adalah layar smartphone kelas flagship papan atas beneran ya. Emang ini bisa bersaing banget dengan smartphone yang belasan bahkan yang 20-an juta. Oh ya, tentunya di sini yang menarik juga adalah always on display-nya. Kita diberikan opsi untuk selalu menyala atau bisa dijadwalkan. Jadi nggak cuma dibatasi di 10 detik saja. Nah, untuk spesifikasi internalnya tentunya ini pakai Snapdragon 888. Apa panas? Nanti lihat hasil tesnya ya. Untuk RAM 12 GB LPDDR5, storage 256 GB UFS 3.1. Sejauh ini yang kita tahu hanya ada satu varian ya. Saat pertama kali nyalain OS, aplikasi dan lain-lain sudah makan storage sekitar 25 GB. Jadi storage bersihnya sekitar 220 sampai 230 GB. Untuk baterai ini adalah baterai 5000 mAh dengan kemampuan charging di 67 watt. Untuk wireless charging dia juga bisa 67 watt wireless turbo charging, tapi tentunya charger dijual terpisah. Dan dia juga bisa 10 watt reverse wireless charging ya. Siapa tahu mau nge-charge TWS atau perangkat yang lainnya bisa pakai ini. Untuk cooling system dia menggunakan 3-phase cooling technology yang nanti kita akan uji ya. Untuk OS ini masih menggunakan MIUI 12.0.1.0 dengan kode RKAIDXM karena kodenya pakai yang ID ya. Jadi ini software resmi Indonesia. Sayangnya memang dia belum dapat MIUI 12.5. Ya, kami berharap ada peningkatan lagi nanti ya kalau udah keluar yang 12.5-nya. Tentunya ini sudah pakai Android 11. Kalau kalian nanya iklannya ada nggak? Dari pengalaman kalau Xiaomi seri Mi itu kita nggak nemu iklan yang berarti ya. Bahkan nggak ada sih sebetulnya, praktis nggak kelihatan ada iklan ya. Saat pertama kali dinyalain, emang smartphone ini akan menawarkan untuk install aplikasi-aplikasi yang ditawarin oleh Xiaomi. Baiknya jangan buru-buru next. Jadi perhatikan, kalian butuh beneran atau enggak. Nah, bicara MIUI ini sebetulnya dibekali dengan banyak banget fitur keren yang kalau kita bahas mungkin ini akan jadi video 1 jam lebih ya. Nah, untuk sekarang kita belum nemuin banyak fitur yang eksklusif hanya ada di Mi 11 Ultra aja. Fitur-fitur yang di MIUI sekarang itu bisa ditemui di smartphone Xiaomi yang lain seperti Game Turbo, Video Toolbox, Second Space, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang mungkin bisa dibilang eksklusif di Mi 11 Ultra adalah pengaturan rear display atau layar yang ada di sebelah kamera itu ya. Ada pengaturan fungsi double tap to wake, ada durasi menyalanya layar, dan ada customization untuk tampilan seperti yang kita bilang di awal tadi.
Nah, kemudian untuk sensor, kalau saya sebutin akan jadi panjang banget videonya. Ini banyak banget sensornya ya. Bahkan banyak sensor ekstra yang lebih dibandingkan Mi 11 yang biasa. Dari sisi keamanan ada 2D face unlock ya, pakai kamera selfie. Lalu ada fingerprint menggunakan optical in-display fingerprint. Ya, ini memang belum pakai ultrasonic, tapi ini udah oke banget karena ya optimalisasinya lebih ke arah kecepatan membukanya. Nah, beralih ke konektivitas, pertanyaannya pasti ini 5G ready, bisa buat 5G Telkomsel nggak? Aha, lihat ini ya, bisa pakai 5G-nya Telkomsel, nggak ada masalah, bandnya cukup lengkap, dia ya speednya lumayan oke juga ya. Jadi intinya kalau untuk 5G, untuk Telkomsel dan seharusnya untuk Indosat, dia bisa. Kita belum lihat kalau untuk operator-operator lainnya, tapi paling nggak untuk dua operator yang besar itu sudah terjamin bisa. Untuk Wi-Fi, bisa pakai Wi-Fi 6E yang paling baru. Lalu dia juga punya Wi-Fi sharing, dia punya Bluetooth 5.2, dan kodek Bluetooth supportnya itu lengkap, SBC, AAC, LDAC, LHDC, Qualcomm aptX ada di situ. Kemudian tentunya ada infrared blaster ya. Ya sudah tahulah, buat kalian yang pernah pakai Xiaomi, tahulah infrared blaster buat apa. Buat remote. Iya. Lalu NFC, pasti ada NFC. Nah, sayangnya memang dia belum punya display out yang biasa kita temukan di berbagai flagship yang kelas belasan juta ya, atau bahkan yang 20-an juta. Tapi ya buat kalian yang emang nggak pakai smartphone disambungin ke TV atau ke monitor, ini tentunya bukan masalah. Mari kita lanjut ke pengujian performa. Benchmark. Kita uji semuanya ini tanpa pendingin spesial ya. Untuk Antutu 8 kita dapat 695 ribuan. Ini lumayan tinggi. Kalau pakai pendingin spesial dia akan naik lebih tinggi lagi tentunya. Antutu 9 795 ribuan. Ya, kalau didinginkan ekstra lagi dia bisa lebih tinggi juga. Tapi lagi-lagi ini skor normal yang kalian bisa dapatkan out of the box. Untuk Geekbench, single core-nya besar sekali di 1125 dengan multicore di 3611. Lalu GFX Band 1080p T-Rex offscreen di 288 fps, Car Chase offscreen 67 fps. Ini kenceng. Lalu untuk 3D Max Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 dia maxed out ya. Sudah nggak usah dipakai lagi lah ini kayaknya. Udah kelebihan ya. Lah, untuk 3D Max Wildlife Stress Test sayangnya ini adalah satu-satunya stress test yang dia nggak tembus. Ini sama kayak Mi 11 sepertinya ya. Tapi ingat ini hanya stress test yang sintetik saja. Kalau kita pakai CPU throttling test 30 menit kita bisa lihat bahwa ini masih jalan dengan normal 76% ya dapatnya. Lalu kemudian kalau kita pakai Genshin Impact berjam-jam kita tidak menemukan ada masalah sama sekali, nggak nge-crash, nggak ada tulisan overheat, nggak ada sama sekali. Nah, bicara soal Genshin Impact, kita langsung coba aja gamingnya gimana. Kita start dari Genshin Impact aja ya. Settingnya highest 60 fps. Skenario-nya jalan-jalan rute Liyue, Mondstadt Liyue, durasinya sekitar 30 menit. Hasilnya rata-rata ada di 52 fps kalau kita main tanpa cooler spesial. Kita lihat dari grafik fps ini ketika sudah sampai menit ke-12 performanya udah mulai agak turun-turun gitu ya. Sampai ke 20-an fps lalu naik lagi 50-an fps gitu. Naik turun. Sepertinya ini untuk mengendalikan supaya tidak terlalu panas. Tapi untungnya dia tidak dilimit di 30 fps seperti di Mi 11 biasa dengan software terakhir. Nah, ini membuat kami tertarik kalau misalnya kita dinginkan ekstra gimana ya. Oke, kita dinginkan pakai cooler yang ada peltiernya satu ini ya. Nah, kebetulan desainnya memang jadi pas banget untuk Mi 11 Ultra. Hasilnya naik dari 52 fps rata-rata ke 57 fps rata-ratanya. Performanya jauh lebih tahan lama, jadi nggak naik turun terlalu banyak ya. Dan ini membuatnya jadi mirip sekali seperti smartphone gaming yang pakai Snapdragon 888. Mantap banget ya. Penurunan frame rate-nya cuma terjadi di beberapa bagian aja, dan itu pun cuma sampai sekitar 40-an fps. Kestabilannya meningkat sangat drastis kalau pakai cooler ini. Semoga aja nggak ada perubahan ya, biar aja kayak begini, ini udah mantep banget. Lalu PUBG Mobile, default maksimumnya adalah HDR Extreme 60 fps atau bisa juga Ultra HD 40 fps. Sayangnya kita masih belum nemu settingan smooth 90 fps. Kalau kita mainkan satu match dengan setting HDR Extreme, karena 60 fps lebih enak dimainin ya, hasilnya adalah ya rata 60 fps. Dan gyronya gimana? Aman, mulus. Ini kan flagship ya, jadi mulus. Minecraft gimana? Render distance-nya gimana? Apa 12, 16? Enggak lah, 20 chunk aja gimana sekalian. Dan hasil
hasilnya masih tetap 60 frame per second, rata banget, mantap banget. League of Legends setting rata kanan, sayangnya opsi 90 sama 120 fps-nya belum bisa di sini. Hasilnya adalah 60 fps rata banget. Ini terlalu ringan ya buat monster yang satu ini. Lalu kalau kalian nanya AoV bagaimana, Mobile Legends gimana? Ya dua-duanya dites dan dua-duanya juga dapatnya 60 fps ya. Udah nggak perlu tes lagi lah. Game-game seperti ini akan jalan atau terbang dengan lancar sekali di smartphone yang kencang ini. Kemudian untuk Honkai Impact 3 setting di nomor 4 atau intinya ya mentok rata kanan ya. Hasilnya masih naik turun di kisaran 40 sampai 50 fps dan kalau rame banget bisa drop ke 30-an fps. Tapi overall ini udah enak banget dimainin di sini ya. Cuma ya suhunya bisa mirip-mirip seperti Genshin Impact juga. Penggunaan cooler ekstra itu akan sangat disarankan untuk main game yang satu ini. Nah, karena banyak yang minta cobain game rhythm juga, ya oke, kita coba Bang Dream di sini ya. Kalau kita setel layar di 120 Hz, gameplaynya emang sedikit terasa agak stutter dikit ya. Solusi sementaranya adalah turunin refresh rate ke 60 Hz atau masukkan gamenya ke aplikasi Game Turbo. Nah, di situ nanti gameplaynya akan jadi jauh lebih mulus. Nah, untuk beberapa game yang harusnya bisa jalan di 120 fps, sayangnya masih kebanyakan yang belum bisa jalan di 120 fps beneran, jadi belum bisa memanfaatkan si 120 Hz-nya. Tapi ya rasanya nggak terlalu masalah juga. Sebetulnya sih, ada trik untuk maksa refresh rate-nya jalan di 120 Hz terus. Ini akan membuat gamenya, kalau memang ringan, akan jalan ke 120 fps. Tapi trik ini masih butuh investigasi lebih lanjut. Apa perlu kita buatkan tips and triknya? Tulis di bawah ya, di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita mau tahu suhunya gimana kalau lagi main game yang berat. Genshin Impact kita jalankan 30 menit, settingannya highest 60 fps, wifi hidup brightness 50%. Untuk layar, ini kita nggak pakai cooler tambahan ya. Untuk layar, sisi terpanasnya di 49 derajat Celcius. Oh, ini udah lebih rendah daripada yang sebelum-sebelumnya ya, daripada ya Mi 11 ya. Lalu bodi belakang terpanas hanya di 50 derajat Celcius. Titik terpanasnya itu ada di dekat frame modul kamera. Karena penyebaran suhunya seperti ini, kalau kita main game, tangan kiri kita bakal ngerasain angetnya duluan pada saat kita menggenggam ya. Sebenarnya ini adalah hasil yang oke, karena di Mi 11 suhunya juga seperti ini, tapi dalam kondisi frame rate sudah dikunci di 30 fps, sementara ini bisa dilepas di 60 fps. Nah, kalau kita pakai cooler Peltier yang tadi kita pakai ya, suhunya akan turun jauh banget. Layarnya itu terpanas di 45 derajat Celcius, sementara bodi belakang terpanas di 45 derajat Celcius juga. Jadi Peltier ini kayaknya pas banget buat si Mi 11 Ultra. Soalnya kalau pakai kipas agak susah masangnya akibat modul kameranya yang tebal ini ya. Ini membuat jepitannya jadi kurang pas kalau buat ya fan grip. Pakai Peltier aja kalau mau pakai ini ya. Nah, kita juga nyoba dengan setting lowest 60 fps tanpa kipas. Layarnya itu terpanas di 47 derajat Celcius dan bodi belakang terpanas di 48 derajat Celcius. Jadi ini bisa jadi solusi kalau misalnya kalian mau tanpa pendingin ekstra, ya pakai lowest 60 fps aja. Sementara itu untuk game-game yang lain rata-rata suhunya ada di bawah si Genshin Impact ini. Oke, kita langsung lanjut ke baterai. Untuk video playback 1080p videonya, kita set resolusi layarnya di WQHD Plus 120 Hz. Iya, itu bisa ya dipasangin ya. Dan kita dapat 16 jam 7 menit. Lucunya, kalau kita pasang di Full HD 60 Hz, dapatnya sama, sekitar 16 jam 14 menit. Jadi nggak ada bedanya. Ini mungkin karena sistem adaptif di layarnya. Kemudian untuk main Genshin Impact selama 30 menit, Wi-Fi dipakai dan brightness 50%, settingnya lowest 60 fps ya, selama 30 menit itu turun 14%. Kalau kita pakai highest 60 fps, dia turun sekitar 19%. Oke, untuk charging gimana? Ingat ini baterainya 5000 mAh. Dari 0 sampai 50% hanya butuh 12 menit. Ini kencang banget. Lalu dari 0 sampai full 5000 mAh ya, 41 menit saja. Ini kenceng parah ngecharge-nya. Oke, mari sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Tapi kali ini bersama dengan Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi Mi 11 Ultra. Nah, karena ini adalah flagship sejatinya Xiaomi dan sepertinya Xiaomi totalitas banget nih untuk kameranya. Sepertinya pembahasan kamera kali ini agak sedikit lebih panjang. Tapi saya juga nggak mungkin bahas semuanya. Jadi videonya bakal kepanjangan parah kalau semuanya dibahas. Jadi saya akan bikin videonya gini aja deh. Di tes kamera kali ini saya akan sharing 15 hal yang saya suka mengenai kameranya Mi 11 Ultra, 7 hal yang saya kurang suka, dan mungkin ada beberapa catatan-catatan kecil mengenai kameranya. Yuk, langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama mungkin saya akan bahas soal mikrofonnya dulu kali ya. Jadi ini saya rekam langsung pakai mikrofonnya Xiaomi Mi 11 Ultra, nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi langsung mikrofon bawahnya seperti ini. Menurut saya sih hasilnya udah bagus banget.
Jadi akhirnya Xiaomi udah berhasil mengupgrade kualitas mikrofonnya. Dulu kan mungkin untuk kelas menengah gitu, untuk flagship dulunya tuh mikrofonnya ya belum bisa terlalu bersaing lah dengan flagship yang sekelasnya gitu. Tapi untuk kali ini di Xiaomi Mi 11 Ultra mikrofonnya udah bagus banget by default ya. Jadi kalau belum punya mikrofon eksternal, ini mikrofonnya udah bagus. Terkait mikrofon, dia juga punya fitur ekstra namanya frontal sound nih. Jadi kalau kita lagi vlogging pakai kamera selfie-nya, terus kalian nggak pengen suara di bagian sananya terlalu kedengeran, pengen suara vokal kalian doang yang lebih jelas, kalian bisa pakai fitur ini nih. Jadi kualitas suara akan jadi seperti ini. Gak cuman itu, dia juga punya audio zoom nih. Jadi kalau fitur ini dinyalain, suara dari jarak yang jauh bisa jadi lebih kedengeran nih. Ini hasilnya sebelum dan sesudah pakai audio zoom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lalu hal berikutnya yang saya suka adalah soal stabilisasi videonya. Jadi semua resolusi videonya distabilkan tanpa kecuali nih. Coba kita lihat misalnya kamera selfie Full HD 60 fps. Kalau kita lihat di Mi 11 biasa, videonya tuh tidak distabilkan ya, tapi di sini stabil. Nah loh, ini jadi terlihat seperti Xiaomi memang sengaja nggak ngasih stabilizer di smartphone tertentu ya. Kemudian coba kita lihat hasil dari 8K 24 fps-nya. Ini kamera utamanya. Ini kamera ultrawide-nya. Dan ini kamera telenya nih, semuanya distabilkan, keren. Gimana kalau 4K 60-nya? Nah, ini 4K 60, kamera ultrawide-nya. Lalu ini kamera wide-nya. Lalu ini kamera telenya nih. Telenya memang nggak sestabil kamera lainnya, tapi ini wajar terjadi kok. Smartphone flagship lain juga kayak gitu rata-rata ya. Lalu hal yang saya suka berikutnya adalah hasil foto ketiga kameranya saat kondisi terang udah oke banget. Karakter warna cenderung ke natural dan foto terlihat tidak terlalu banyak software processing nih. Jadi ketajamannya pun terlihat natural. Kualitasnya pun tidak terlalu jomplang antar kameranya, karena yang biasa terjadi di smartphone lain adalah sensor utamanya bagus banget, tapi kamera lainnya dipandang sebelah mata nih, kayak nggak diusahakan untuk kasih pengalaman yang setara. Nah, tapi kalau boleh jujur, saat foto orang, saya paling suka nih sama kamera tele 5 kalinya. Foto-fotonya terlihat lebih menarik gitu. Sudut pandangnya oke, detail juga oke, warnanya juga oke. Keren deh tele 5 kalinya nih. Dan saat foto gedung atau pemandangan, asli deh kamera ultrawide-nya itu lebar banget. Bikin fotonya terlihat lebih dramatis. Kedua kamera ini saya suka banget. Tapi dari segi fotografi, pengalaman saya agak campur aduk nih antara suka dan kurang suka, terutama dari kamera utamanya nih. Nanti saya kasih tahu deh kenapa. Lalu hal yang saya suka berikutnya lagi adalah foto portraitnya menggunakan 2 kali zoom dari sensor utamanya. Angle fotonya jadi terlihat lebih bagus nih, nggak seperti di Mi 11 biasanya cuma pakai mode wide. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sebagai pengguna diberikan pilihan sih. Jadi kita fleksibel mau dipakai seperti apa. Untuk hasil bokehnya sendiri termasuk udah rapi dan intensitasnya bisa kita atur sesuai selera kita. Kemudian hal berikutnya yang saya suka juga adalah soal zoomingnya. Jadi di Mi 11 Ultra ini nih bisa zooming up tuh 120 kali. Tapi personally sih saya mentok seringnya pakai sampai 10 kali aja ya. Karena di atas itu gambarnya udah mulai pecah, kurang bagus. Tapi menariknya di app kameranya juga kita dikasih bantuan untuk framing saat kita udah zooming sampai jauh nih. Jadi nanti kelihatan titik yang kita zoom itu kayak gimana. Nah, berikutnya yang saya suka juga nih terkait rear display atau layar kecil di samping kameranya ini nih. Berkat layar kecil ini kita jadi bisa selfie pakai kamera utama. Kita nggak perlu khawatir soal penempatan posisi. Asik banget asli deh. Apalagi bisa pakai kamera ultrawide juga. Jadi lagi nongkrong sama teman-teman, foto rame-rame, framing bagus, kualitas juga bagus. Mantep kan? Tapi lagi-lagi pengalaman saya campur aduk antara suka dan kurang suka sama rear display ini. Lalu hal berikutnya yang saya suka juga adalah hadirnya fitur HDR video. Coba lihat nih. Kalau saya rekam video dengan HDR-nya mati, ini hasilnya seperti ini. Lalu ini saya coba dengan HDR-nya dinyalakan. Kelihatan kan bedanya? Ya ini saya suka banget nih. Kalau pencahayaannya lagi kasar, fitur ini berguna banget untuk menyeimbangkan pencahayaan. Fitur ini memang terbatas di perekaman 30 fps ya, tapi itu bisa dimaklumi karena memang prosesnya berat banget. Tapi yang saya penasaran entah kenapa fitur ini nggak bisa untuk kamera ultrawide dan telenya. Kalau bisa bakal lebih mantap lagi nih. Mungkin next update Xiaomi. Nah, hal berikutnya yang saya suka juga adalah night mode-nya. Sebenarnya saat low light, by default mode autonya itu akan melakukan long shutter sekitar 1-2 detik sih. Jadi otomatis bisa langsung terbantu hasilnya, jadi lebih terang dikit. Nah, saat kita masuk ke night mode, shutternya akan lebih lama lagi. Tapi kamera utama dan telenya udah pakai optical image stabilizer sih, jadi nggak masalah. Hasilnya pun saya suka. Dia nggak bikin jadi lebih terang secara ekstrim sih memang, tapi lebih ke menyeimbangkan pencahayaan dan mengangkat detail. Yang saya suka juga adalah night mode-nya berfungsi di sebuah kameranya.
Nah, bagian yang agak tricky pas foto malam itu adalah ketika kita zooming, sistem itu kadang nggak selalu berpindah kamera. Jadi misalnya ketika kita pindah 5 kali, terkadang dia malah melakukan cropping dari sensor utamanya. Contohnya bisa kalian lihat berikut ini nih. Ini contoh hasil 5 kali zoom, tapi kalau dari cropping sensor utamanya. Nah, saat kita pindah ke night mode, hasilnya kayak begini nih kalau kita pakai kamera tele 5 kali. Beda jauh kan? Walaupun ya kalau di bagian selfie nggak gitu ngefek sih. Tapi overall saya suka banget dengan night mode-nya. Lalu ada fitur berikutnya yang saya suka juga nih, adalah fitur multicam. Akhirnya ada smartphone yang bisa dual video dengan manfaatin semua kameranya nih. Mantap Xiaomi, fitur keren ini. Jadi untuk mode dual video kayak gini, kita bisa nentuin kamera satu mau yang mana, kamera 2 mau yang mana. Umumnya di smartphone lain udah fix kamera selfie dan kamera utamanya aja, tapi di sini enggak. Nggak cuma itu, kita juga bisa pilih mode separated atau terpisah. Jadi kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus dengan hasil akhir jadi 2 file yang berbeda. Bukan seperti mode combine tadi yang 2 kamera dalam 1 frame. Untuk resolusi video, semuanya akan terekam di Full HD 30 fps ya. Lalu hal berikutnya yang saya suka juga adalah promote-nya. Ya udah nggak perlu diraguin lagi lah kalau soal promote di Xiaomi, apalagi ini flagship ya. Mau foto, mau video, software kamera Xiaomi asik banget soal promote. Lengkap, setting shutter speed, ISO, white balance, setting-setting mendasar itu ada semua. Ekstranya dia bahkan punya focus picking, exposure verification, sama mode lock. Untuk setting ISO dan shutter speed lebih detail, kalian bisa cek di tabel ini aja ya. Kemudian hal yang saya suka juga adalah fitur slow motion di kamera utamanya. Hasil slow motionnya terhitung bagus banget untuk kelas flagship. Personally 1080p 240 fps itu udah pas banget buat saya sih. Tapi kalau butuh ekstra lambat kita bisa naikin ke 480 fps kalau nggak mau interpolasi. Tapi kalau mau lebih lambat lagi bisa ke 1920 fps walaupun ini interpolasi sih. Tapi hasil itu udah oke banget. Harapannya semoga bisa slow mo juga untuk kamera tele dan ultra wide-nya ya. Sensornya mampu kok, tinggal Xiaomi aja mau buka atau enggak nih. Lalu hal berikutnya yang saya suka di kamera Mi 11 Ultra ini adalah hadirnya movie mode. Jadi di sini tersedia banyak efek kamera keren seperti magic zoom, slow shutter, time freeze, dan lain-lain. Personally sih yang sering saya pakai itu yang magic zoom ya. Kalau di perfilman mungkin lebih dikenal sebagai dolly zoom. Hasilnya bisa kayak gini nih, mantap. Kemudian fitur vlognya juga saya suka. Jadi lewat preset-preset yang udah disediakan Xiaomi ini, kita tinggal pilih efek-efek apa yang kita suka. Terus kita tinggal shot per segmen. Nanti hasil akhirnya bisa kayak gini nih contohnya. Kemudian hal berikutnya yang saya suka juga adalah filter. Ya, jadi ada banyak filter di sini, tapi yang saya suka adalah color focus nih. Bikin background menjadi hitam putih, tapi objek orangnya tetap berwarna. Kemudian hal berikutnya yang saya suka juga adalah bokeh video. Bikin video dengan background blur pun sudah pasti bisa di sini nih. Kedua fitur tadi ini mungkin dianggap umum ya, karena di seri-seri smartphone-nya Xiaomi kelas menengah pun udah bisa juga. Tapi yang saya suka di sini adalah kita bisa gabungin filter dengan bokeh, plus yang jarang bisa dilakukan smartphone lain adalah IIS-nya aktif. Yes, jadi videonya bisa stabil sembari pakai efek-efek ini nih. Nice. Nah, dari banyak hal yang saya suka, tentunya ada hal yang saya kurang suka juga. Jadi yang pertama itu transisi antar kameranya itu terasa lag. Bahkan di beberapa situasi bisa berasa banget delay-nya ini. Sayang sekali hal ini seperti kurang diperhatikan oleh Xiaomi. Bikin pengalaman multi kameranya itu jadi patah-patah, nggak mulus. Semoga bisa diberesnya via software update ya ini ya. Hal yang sama juga terjadi di video. Menariknya dia memang udah bisa pindah-pindah antar kamera saat merekam nih, dan warnanya juga udah cukup mirip kalau di video. Tapi ketika pas kamera pindah terasa sekali ada patah gitu, ada patah-patah. Mungkin terlihat sepele ya, tapi kalau udah flagship sejati mestinya memperhatikan experience penggunaan seperti ini. Flagship sebelah pada bisa soalnya. Lalu hal yang saya kurang suka juga adalah pengalaman foto kurang konsisten. Jadi saat ambil sampel foto, saya selalu langsung ambil dari berbagai kamera untuk satu skenario. Jadi ini ultra wide, ini wide zoom 2 kali, ini tele 5 kali, ini tele 10 kali. Ini ultra wide, ini wide zoom 2 kali, ini tele 5 kali, ini tele 10 kali, ini tele 10 kali juga. Ini ultra wide, ini wide zoom 2 kali, ini tele 5 kali, ini tele 10 kali. Yes, warna yang dihasilkan itu memang kurang konsisten. Terkadang skin tone bener, terkadang bisa tiba-tiba gelap. Kemudian hal yang saya kurang suka juga dari fotografinya adalah ketika masuk mode portrait atau di mode foto auto, terus di zoom 2 kali, cenderung hasilnya itu nggak tajam dan agak noisy. Bahkan kadang terlihat objeknya tuh kayak nggak fokus, tapi itu simply nggak tajam aja sih. Nah, ini udah di-shoot berkali-kali dan hasilnya masih konsisten aja nih kayak begini. Xiaomi seperti masih butuh tuning software lebih jauh lagi untuk sensor utamanya sih. Kemudian juga hal yang harusnya sih bisa dibenerin via software update sih, ini urusan autofocus.
Jadi saat kondisi terang, autofocus ini aman-aman aja ya. Tapi saat kondisi udah sore ke malam kayak gini, autofocusnya itu suka nggak mau fokus. Lebih tepatnya agak tricky sih kayaknya ya. Sepertinya jarak dengan objeknya mesti pas banget. Kalau nggak pas jadi nggak mau fokus gitu. Terus kalau kita mau nunjukin objek ke kamera misalnya itu. Misalnya kita lagi nge-vlog, terus kita mau nunjukin benda yang kita pegang ke kamera, itu kadang suka nggak fokus. Kayak dia lebih cenderung memprioritaskan fokus itu ke wajah, bukan ke objek terdekatnya gitu. Lalu hal berikutnya yang saya kurang suka juga adalah kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya terhitung biasa aja kualitasnya. Dibilang jelek sih enggak ya. Cuma belum bisa bersaing aja dengan flagship-flagship lain yang hasilnya lebih bagus. Sensornya lebih bagus, bisa autofocus, bisa video up to 4K 60. Kalau di sini belum bisa. Sekali lagi ini bukan berarti jelek ya, tapi di pertarungan flagship sejati, udah sepatutnya kita menuntut banyak kan. Nah, hal berikutnya yang saya kurang suka, lebih tepatnya ini pengalaman campur aduk sih antara suka dan kurang suka. Itu adalah rear display-nya sendiri. Layar kecilnya ini tidak bisa untuk video atau mode foto lainnya nih selain mode auto. Ada cara sih untuk buat ngakalin ini, yaitu dengan bikin hold shutter jadi mode video. Tapi saat layar kecil ini nyala, video di limit cuma jadi 15 detik. Saya pas tahu kayak gini kok begini gitu. Dengar-dengar sih masalah ini akan di-fix oleh Xiaomi di software update nanti sih. Semoga ya. Nah, berikutnya ada catatan-catatan kecil aja, yaitu terkait makro. Walaupun ultrawide-nya ini autofocus dan bisa makro, tapi jarak fokus itu nggak deket-deket banget. Kalau terlalu deket malah susah fokus. Untungnya sensornya bagus ya, jadi hasilnya juga tajam, dan ini masih bisa diakalin dengan cropping. Lalu catatan-catatan kecil berikutnya, untuk switching antar kamera saat video itu terbatas sampai resolusi 4K 30fps aja ya, lebih dari itu belum bisa, dan itu wajar. Saya juga belum nemu smartphone flagship lain yang bisa sih di 4K 60 bisa switching kayak gitu. Kemudian saat masuk ke night mode, dia juga bisa untuk video, tapi saya udah berkali-kali tes, perbedaannya nggak gitu signifikan sih. Jadi kesimpulan soal kamera ini gimana? Terlihat ya, kalau pengalaman saya itu agak sedikit campur aduk. Banyak detail-detail kecil terlewatkan oleh Xiaomi nih, bikin rasa semangatnya itu turun gara-gara sering nemuin momen, loh kok begini? Kesimpulan singkat dari saya adalah, ini kamera yang punya potensi luar biasa banget, tapi terasa belum mateng gitu. Saya yakin Xiaomi bisa meningkatkan kameranya ini via software update ya. Thank you Xiaomi. Dan thank you juga buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Didi. Ya, jadi begitu ya tes kameranya. Ini emang kameranya luar biasa. Dan kemungkinan kalau ada update-update software dari Xiaomi, biasanya kameranya akan jadi bisa lebih mantap lagi. Nah, kalau nanya Netflix-nya seperti apa? Bisa L1 kok, Full HD plus HDR10 jalan di situ. Lalu YouTube HDR nggak ada masalah, bisa. Touch delay-nya gimana? Oh, come on, ini kan flagship. Nggak ada masalah, aman jaya di sini ya. Mau main real drum, mau ngetik, main PUBG juga nggak nemu masalah. Haptic feedback ya sudahlah, ini Xiaomi. Mid-end-nya aja haptic feedback-nya enak. Apalagi yang ini mantap banget, nggak ada masalah. Jadi enak banget buat ngetik lama-lama. Nah, untuk harganya cek di deskripsi ya. Cek deskripsi, jangan males, lihat di deskripsi itu harganya. Si Mi 11 Ultra ini dapat diperoleh secara eksklusif nantinya melalui undangan terbatas kepada Mi fans mulai dari tanggal 16 sampai 30 Juni. Sementara itu, perangkat ini juga masih bisa tersedia di online-nya di mi.com dan offline bisa di Authorized Mi Store. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan ada apa aja? Yang pertama, tidak ada headphone jack. Tapi ya memang flagship di kelas ini udah nggak pakai headphone jack semua ya. Paling nggak dia masih menyediakan adapternya. Kemudian screen protector tidak disediakan dalam box. Ya ini memang agak aneh. Biasanya sih ada ya. Ya pastikan saja kalian milih screen protector yang bagus. Karena ya sayang smartphone-nya kan juga bukan smartphone yang kelas Redmi. Ini Mi 11 Ultra pula ya. Kemudian tidak adanya display output. Walaupun memang nggak banyak yang pakai. Tapi flagship biasanya punya. Ya kalian sendiri yang menentukan ya apakah kalian butuh atau tidak terhadap fitur yang satu ini. Kami juga menemukan bahwa untuk kameranya sepertinya software update masih akan bisa memperbaiki dia supaya jadi lebih matang lagi hasilnya. Dan kita juga melihat bahwa kamera selfie-nya memang masih belum bersaing sih sama smartphone flagship lain, tapi setidaknya dia sudah punya kemampuan 1080p 60fps. Lalu kalau kalian main game berat, suhu di smartphone ini emang bisa jadi agak tinggi, jadi sangat disarankan pakai cooler. Walaupun sebenarnya ini tidak setinggi Mi 11 dengan software yang pertama ya. Lalu bodinya besar dan berat, tapi ya apa yang kalian harapkan dengan kemampuan segambreng ini ya? Ya udah wajar dia besar dan berat. Kemudian terlepas dari kemampuan charging yang luar biasa, memang kapasitas baterai yang 5000 ini kemampuannya ya masih rata-rata air ya, belum yang spesial-spesial banget.
Dari sisi yang kami suka, kita bisa lihat adalah performanya yang luar biasa kencang berkat Snapdragon 888. Lalu kemampuan 5G-nya yang langsung ready, nggak perlu pakai di unlock lagi, langsung hidup aja. Ya, kita terima, kita buka, kita aktifkan 5G-nya, langsung nyambung. Tentunya pada saat pengujian kami menggunakan kartu yang sudah diprofesikan 5G oleh Telkomsel, ya. Dan kualitas layarnya luar biasa banget. Rear display-nya berguna banget, walaupun kami berharap akan bisa lebih berguna lagi pada saat dia bisa dipakai buat vlogging. Itu lebih mantap lagi ya. Nah, speaker stereonya by Harman Kardon ini bukan kaleng-kaleng lah. Kualitasnya emang mantap banget dan lantang sekali. Kameranya ini keren banget. Fitur-fitur kamera juga berlimpah ruah ya. Desainnya mewah dan elegan juga. Chargingnya super cepat. Dan dia punya wireless charging juga. Dan ini minim iklan. Lalu haptic feedbacknya kelasnya flagship banget. Dia juga udah punya IP68, beda dari Mi 11 ya. Ini sudah bisa dicemplungin ke air bahkan ya. Charger dan case itu masih ada di box. Dan charger yang mantap sekali itu ya. Layanan after sales-nya ini juga luar biasa. Sangat baik sekali. Ya, jadi pada dasarnya ini adalah smartphone terbaik dari Xiaomi yang masuk resmi ke Indonesia. Terima kasih Xiaomi Indonesia akhirnya memasukkan flagship tertingginya ke Indonesia. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.